Setahu saya nggak pernah cemburu loh. Ya awal-awal dari cemburu kan berarti dia nggak pede atas dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya berarti dia belum yang terbaik gitu loh. Kalau saya kan jelas yang terbaik, kamu tahu sendiri ya kan. Peletnya kan, sekali gini langsung dia datang ke sini. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh penjelasan secara empiris, tidak harus pakai logika. Nilainya turun tak? Nilainya turun nggak? Nilai apa mas? Dan sekolah. Nilai sekolah. Ma iya, matematika dapat berapa? Yo karena saya orang matematika, yang saya tanya cuma matematika, yang lain nggak penting. Apa? Nilainya Lila bukan nilainya Dapin. Nilainya Dapin 8,8, eh 7,6. Kok bisa jelek? Ah, karena matematika itu paling gampang. Kenapa? Karena dia bisa dilogikakan. Tapi kalau bahasa Indonesia setiap hari semakin berubah. Berubahnya karena ada budaya kanan sama kiri. Kalau matematika nggak akan berubah. Matematika nggak kenal kata jujur, nggak kenal kata serius. Ya kayak gitulah matematika gitu. Tapi susah. Hah? 79. Lila 79, Dapin berapa? 7,4. 76. Ya bagus kamu lah berarti. Iya kan? Nah, kira-kira yang membuat kamu sukses itu apa? Basicnya apa kamu yang kira-kira bikin kamu nanti berhasil mencapai tujuanmu, mencapai cita-citamu itu apa supaya terpenuhi hobimu? Work, life balance. Bukan lifestyle, work bukan. Kerja dulu, healing, itu harus balance, seimbang. Mengejar hobi itu wajib malahan. Tapi nggak boleh kinerja kita nggak mencukupi kebutuhan untuk si hobi ini tadi. Ya cita-cita Lila itu mau jadi apa gitu. Nggak berhubungan sama matematika. Iya. Ya yang apa? Oh, CEO, cita-cita jadi CEO. Tahu menderitanya jadi CEO itu bagaimana? Ya berarti berharap Mas Dapin ini anaknya Pangeran Prabu Siliwangi gitu. Pangeran Deka Koburzer. Enggak yang ini aja Lila, yang paling gagal lah katakan, yang paling realistis lah. Kalau itu mungkin bisa terjadi. Hah? Oh, pramugari. Pramugari nggak butuh matematika ya? Enggak. Yakin. Penerbangan tuh sekian derajat, bom nuklir itu jatuhnya berapa itu pakai hitungan matematika loh. Papi James Bond ini waktu mau ngambil mamah Monce ini itu tuh pakai matematika itu. Oh, algoritmanya sekian sekian sekian. Dia datang ke sini gitu loh. Itu pakai ilmu matematika, bukan ilmu tahayul.
Pramugari itu Iya, olahraga. nah kalau Olahraga ya, olahraga, terus pintar berbahasa, bahasa internasional. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Hah? Kenapa? Enggak lebih susah. Bahasa Inggris itu kan paling gampang. Past tense, present tense, future tense, sama apa lagi mas satu lagi? Past tense, present tense, future tense, satu lagi apa? nggak tahu. Nah ya, mamamu aja lupa yang guru bahasa Indonesia. Pramugari fisikan juga pramugari. Pramugari itu fisikan juga. Tinggi, Pramugari itu apa? Apa? Sadar militer. Pramugari itu bisa nembak loh itu. Jangan sangka kalian. Bisa nendang. Iya serius ini. Ketawa dia nggak percaya dia. Serius sih ya. Di sana itu memang ya. Dia kayak mirip polwan juga. Pramugari itu. Ngokang senjata itu tahu dia caranya. Itu pramugari. ini pramugari apa? Hah? Pramugari kereta apa? Nanti pramugari kereta api nanti. Emang iya? Loh, nggak apa-apa. Dia memang kereta api udah ada pramugari. Ada sekarang pakai pramugari kereta api. Transfer kelas bisnis. Kelas bisnis. Eksekutif bisnis. Oh, jadi mau yang bis apa kereta api yang lebih spesifik? Kereta api. Tapi ini masinis. Oh, dapinnya masinis gitu. Iya. Mas Davinnya masinis. Semua yang kita mau tuju itu kan atas ada perjalanannya lah ya. Kira-kira perjalanannya itu kalau orang tidak tahu jalannya ke arah sana, nggak mungkin orang itu bisa sampai sana. Jalannya itu yang utama, kalau menurut Papi James Bond tadi kan harus punya fisik yang bugar, bisa sadar militer, terus punya apa? Manner, tata krama, ramah, segala macam. Setelah sampai sekarang di kelas 2 ini, kelas 2 berarti dia ya, Davin kelas 3. Kelas 2 ini udah kalian pelajari jalannya itu. Jalan menuju ke arah sana itu. Enggak. Jadi kalau nggak dipelajari, kalau nggak sampai sana ya jangan salahkan. Ini berarti tujuan kalian salah. Jadi sekretaris sekarang. Oh, berubah ya. Enggak. Bisa. Yang saya tanya tadi itu realita yang terdekat aja. Contoh kalau itu gagal semuanya kan kehidupan harus tetap berjalan. Itu yang terjangkau sama ada miripnya. Ya mirip. Kalau sekretaris itu dia sekolahnya dia jurusan apa? Kamu jurusan apa? Wah, perkantoran ya maksudnya di sekretaris. Ya administrasi perkantoran ya bisa masuk ke situ. Oke, ya di situ kalau sampai ya alhamdulillah. Ini kan saya selalu kasih tahu, oh neraka itu lebih sakit loh gitu. Bukan surga-surga.
cerita sama saya neraka terus pokoknya. Kalau nggak kecapean, yang terdekat kali kamu mau jadi pramugari, mau jadi sekretaris itu tujuannya kan duit. Ya enggak. Kamu mau jadi pramugari tapi nggak dibayar, mau apa enggak? Lah iya, tujuannya kan duit. Tujuan yang paling diantara kalian gagal semuanya jadi budak-budak korporat itu yang kalian banggakan itu kan. Jadi apa? Kira-kira yang kamu jadi diri kamu sendiri, jadi mengikuti kesenanganmu, hobimu, dan di situ kamu udah tahu jalannya semuanya. Contoh, kenapa alasannya mamah itu kesini? Itu pasti ada banyak tujuannya gitu loh. Karena di sini tukang jahit Papi James Bond, dia bisa menjahit kan, berarti realitanya gitu. Payetku diakoni wong. Hah? Payetku diakoni wong. Diakoni wong sapa? Ya maksudnya di sini tuh payet itu di Oh iya iya. ada ini orang Jadi- daripada di tulang aku nggak kelihatan. Jadi nilai mayatnya mamah ini dia itu berharga di sini gitu loh. Kalau di Tulungagung nggak bisa hidup. Kamu satu yang Papi tanya, kamu mau tinggal di mana nanti? Orang yang Rio kan yang suaranya. Nah, kalau tinggal di situ, kalau nggak jadi budak korporat, kalau nggak jadi kesetnya perusahaan, ya, entah perusahaan penerbangan lah, perusahaan kereta api lah, kalian tetap keset, kalian lap kaki itu loh, ya. Itu jadi apa yang kamu jadi bos untuk dirimu sendiri itu? Jualan ke Ya itu jelas CEO yang jelas itu di situ. Dan kamu mau pramugari pun kamu keset perusahaan gitu loh. Tapi nggak jadi CEO jadi bawah. Jadi bawahan yang cita-cita pertama kamu tadi kan CEO. Itu CEO loh. CEO itu pemimpin kan. CEO itu pemimpin. Jadi bos di sini. Nah, itu cita-cita yang betul itu sebenarnya. Kalau jadi karyawan itu alah. Oh, juragan sapi. Ayo juragan sapi tuh. Teko kene tak semprot menek ning dhuwur iki. Ning gini jeruk ini. Kalau dikembangkan di franchise yang kamu pelajari sekarang ini nggak bisa. Apa bisa? Gimana? Gimana lah pertanyaannya? Kalian berdua buka. Hah? Minta tolong ayah. Kayak mana sih ini ceritanya? Franchise itu yang kamu jualan sekarang itu namanya franchise Wong Ayu. Kok minta tolong ayah gitu ceritanya jawabannya. Iya. Kios lah bahasanya sana ya kan. Kedainya. Ya bikin kios seperti itu kan bukan satu tempat toh kebab yang kamu punya McDonald burger yang kamu punya itu kan nggak hanya satu tempat kan. CEO-nya itu terjangkau nggak sama kamu kira-kira? Itu sangat gampang menggapai. Iya, kira-kira itu masih bisa kamu jangkau. Kira-kira cita-cita itu masih ter apa itu? Terlogika kan samamu karena kamu tahu di bawah. Jadi owner tuh satu tempat. Kalau CEO itu udah sampai atas. Dia tahu burgernya bagaimana cara bikin roti burgernya, bisa jadi ininya, kan bisa. Ngolah kebabnya. Ngolah isinya dagingnya burger. Nah, ngolah isi daging burgernya itu kan bisa. Ya kan? Itu CEO. Itu loh, kalau kalian mau jadi keset kaki kereta api ya terserah. Kalau bagi saya ya itu
budak-budak korporat, gaji kalian nggak kemakan di kami nanti masalahnya kalau cita-cita kalian itu. Gitu loh. Kalau Papi James Bond itu logika, yang dipakai itu logika, nalar, bukan logika, nalar. Kalau kalian kerja di perusahaan, gaji kalian sebulan sekali, nah kami makan apa nanti? Kami nanti kalau sakit pinggang, jaluk duit nggak urut, oh orang duwe, urung bayaran, nah kan bahaya nanti ya kan. Jadi kadang orang itu berpikir terlalu jauh sehingga melupakan yang ada di depan mata. Ya, kita besok bisa bangun pagi itu udah bersyukur. Ya, kalau kita punya cita-cita tinggi itu, kalau sudah sampai, mati-mati juganya kita. Yang penting itu hidup. Yang penting yang terdekat di antara kalian sekarang itu adalah pelajaran yang berharga. Saya nggak mengharamkan sekolah, tapi sekolah itu hanya diajarin untuk berpikir, bukan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Lapangan sama buku itu beda jauh banget. Percaya nggak kamu? Buku yang kamu pelajari sekarang ini sama kejadian nyata di lapangan itu bedanya hampir 180 derajat. Jadi jujuran kan bisa mengenal lapangan berarti. Sama nggak? Kamu pikir ayah kau Dapi nelpon mah. Dapi nelpon. Sik bentar, genen pegel pisan. Sebentar dulu, biarin aja, memang sengaja mau di prank dia. Biarin aja. Jadi pelajari aja di apa itu? Burger itu, pelajari betul-betul, itu pelajaran yang gratis, kamu dibayar, kamu dapat belajar, itu realita, kamu dapat duit ya. Kalau guru-guru mengajarkan kamu, guru itu nggak bisa apa-apa. Kecuali guru kamu CEO. CEO. Kalau guru kamu bukan CEO, dia mengajarkan perusahaan, itu nggak ada artinya apa-apa, karena dia cuma belajar dari buku. Ya mah, ngomong mah. Ya gitu. Kalau masalah Davin, ya Davin itu apa namanya ya? Dia pola berkembang. Kalau masalah ya cemburu-cemburu terserah kalian lah itu kan. Cuman kalian suatu saat nanti, masalah kalian bukan itu. Masalah kalian nanti, kalian terpepet sama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kalian bagaimana? Dari sekarang itu bukan nyuruh untuk nabung dan nabung, tapi kalian belajar. Kalian belajar memanage keuangan kalian. Itu yang wajib diinikan, wajib difahami. Kami cuma bisa support dari jauh. Kami cuma bisa ngasih teori lah. Kami cuma bisa ngasih contoh lah sama kalian. Ya kan? Jadi jangan hanya bucin. Cinta itu nggak dibawa mati. Nggak makan cinta, nggak mati. Kalau nggak makan nasi, nggak ada duit, mati. Nah, di situ realita yang sesungguhnya, yang harus kalian pahami, yang harus kalian baca. Cara menyelesaikan masalah. Yang saya tanya selalu, cara menyelesaikan masalah. Oh, kalau kamu susah, oh mungkin kamu kemarin jajannya kebanyakan, ataupun penghasilan kamu kurang, kan begitu. Jadi udah berapa lama sama Davin? Mau 5 tahun mah.
Berarti sama. SD, Lebih lamaan cinta kita ya Mah ya. Kita semenjak Dapin belum ada dari Tajur. Bagusnya sama nggak bagusnya berapa persen? Apa biasa-biasa aja? Bagus semua. Biasa aja. Masa kok bisa bertahan sampai 5 tahun nggak? Oh, kok kata Mama kok bisa bertahan sampai 5 tahun? Bagaimana? Aku nggak ngerti Mah kalau kayak gini. Kamu lah yang ngomong. Hah? Oh, putus nyambung. Belum konsisten dia waktu itu. Yang udah konsistennya berapa tahun? Konsisten itu apa ya? Konsisten itu nggak putus nyambung. Oh, belum ada 1 tahun. Kamu kalau nggak ngerti bahasanya tanya aja, biar saya nggak pusing. Oh, berarti belum ada 1 tahun konsistennya. Hmm. Ya kalau kalian fokus pada satu orang, kalian bisa berhasil. Tapi kalau nggak fokus sama satu orang, itu ya pilihan kalian gitu kan. Tapi kadang-kadang orang lain itu, ini orang tuamu sudah tahu. Udah tahu mah orang tuanya. Masa? Iya, udah tahu. Oh, terus apa katanya? Pendapatnya bagaimana? Sekolah dulu pasti. Biasa aja. Oh, fokus sekolah aja dulu gitu. Hmm. Ya soalnya itu bapakmu itu nggak ngerti masalah hormon gitu loh, nggak ngerti masalah biologi. Kalau Papi James Bond kan tahu masalah biologi. Gimana mau fokus kalau hormonnya arahnya ke situ nggak bisa ke situ gitu. Menurutmu yang fokus itu kita lagi galau nggak punya cowok, apa punya cowok yang nggak bikin kita galau atau bagaimana? Lebih baik punya cowok. Soalnya kan ada yang ngelindungin kalau ada apa-apa. Betul. Oh, satu lagi kesepian. Jadi nggak kesepian kalau punya cowok. Terus temen buat cerita. Terus kalau menurut, oh ada yang sering traktir. Ya terus udah, iyalah. Ya itu mungkin kalau menurut sudut pandang orang lain itu salah. Kalau menurut saya itu betul semuanya. Bahkan ada yang bantah begini. Saya bilang, loh, yang ngasih kerjaan dia itu dia loh. Kalau nggak ada dia, dia nggak dapat pekerjaan loh. Ada pendapat orang seperti itu gitu loh. Itu kan udah ininya. Ada alurnya gitu. Untuk 1 tahun berarti 1 tahun kurang kira-kira ada 7 bulan. Kok 1 tahun kurang mah? Nah waktu itu kamu kesini udah hampir ada 1 tahun loh. Kan sering tukaran paling. Oh. Sekarang Pak tinggal tuh sering Oh tukaran. sekarang setelah ditinggal sama mama nggak pernah berantem?
Enggak, so, maaf maaf, saya nggak ngerti, saya berantem sampai asing itu nggak ngerti maksudnya bagaimana penjelasannya. Oh, sampai nggak teguran itu sampai asing. Hmm. Terus itu udah nggak ini lagi sekarang. Jarang. Sejauh ini udah pernah memikirkan resiko berumah tangga belum kalian? Iya, konsekuensinya berumah tangga. Belum, nggak pernah ada perbincangan kayak gitu. Perbincangan kalian yang indah-indah saja. Tentang nanti kalau saya mati dikasih bidadari nggak mau. Saya tunggu pacar saya aja, gitu ya. Jadi perbincangan kalian itu apa? Aku pikir ku tengok kalian juga kalau di depan kami kan nggak pernah romantis gitu kan. Jadi apa yang kalian ceritakan itu apa? Kegiatan sehari-hari. Fiksi apa realita hari ini kita membahas fenomena hari ini berarti ya. Contoh yang terdekat aja, jangan contoh yang terdekat aja 2 hari ini. Dapin cerita apa? Saya nggak mau yang terlalu jauh. Lupa. 2 hari ini dia cerita apa kira-kira? Ya sehari inilah udah. Sehari 5. Terus terus dikasih lagi, dibikin lagi untuknya orang itu. Jatuh apa bagaimana? Gitu. Ini hari kemarinnya. Oh, itu yang kemarin. Untuk keluhan tentang family life dia bagaimana? Ada cerita samamu? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh bikin konten? Habis James Bond. Ya terus terus bagaimana? Dia nggak mau bikin bikin konten itu apa merasa terbebani apa bagaimana? Oh, dia suruh ngedit yang panjang. Ini Lila yang suruh ngedit panjang yang 5 menit itu di atas 5 menit itu kan maksudnya. Ya, itu kan buat refleksi otak kalian. Saya nggak mau kalian itu mempelajari pandai matematika untuk apa. Kalian nggak mau, nggak akan jadi Einstein gitu. Pinter ngitung sekarang ada kalkulator. Tapi kalau kalian mempelajari diri kalian sendiri itulah life sebenarnya. Gitu. Jadi udah jadi.
2 menit kurang, dia itu kurang menangkap berarti. Itu udah itu ganti ganti pulsa Kebab karo apa? paketan dia. Kebab karo burger lek digabung kan malih Jawa. Enggak, saya enggak seperti itu. Satu orang, satu pemikiran. Dia itu pemikirannya bagaimana, Lila pemikirannya bagaimana. Itu kan challenge dia kan. Gitu. Ya langsung dikirim ke sini. Nanti kami hargai 1.000 perak. Kan kami hargai, kami bukan ngomong doang loh. Ya Lila sudah tahu lah. Gak mungkin kita, itu bukan mamahmu tadi yang isi. Nih Papi James Bond yang isi. Kami hargai gitu. Kami nggak pernah meremehkan jerih payah kalian. Udah bikin konten dikirim ke sini, saya hargai. Kalau konten kalian laku, ya kami hargai. Karena kalian dari satu konten kalau konten itu berharga, kalian tidur aja. Itu kalau konten kalian laku, itu duit ngalir loh, Nduk. Kamu kalau paham sampai situnya. Memang kalian kan nggak paham. Selain itu nanti bisa buat cerita loh. Kalian kalau udah sukses. Ya udah, kamu kirim ke sini biar saya ngepost. Dia mah nggak berani sama gua, tenang aja, mati kutu dia. Papi James Bond dilawan. Udah tenang aja. Kirim aja ke sini kalau gitu. Udah editan, udah jadi, kamu kirim ke sini. Jret. Shot YouTube terserah kalian sebenarnya harian kalau shot YouTube. Cuman setiap 1 bulan itu minimal 3. Itu di bawah 10 menit ya, sampai 18 menit nggak apa-apa. Itu kalau jadi kalian yang mau kalian sampaikan itu apa? Sebenarnya sama yang Papi James Bond tanyakan tadi. Tujuan hidup kamu apa? Yang kamu bisa itu apa? Terus tujuan kamu apa? Kenapa orang harus pilih kamu? Gitu loh. Papi James Bond itu bisa jelaskan kenapa Mamah Monce ini milih Papi James Bond. Gitu loh. Kenapa kok dia jauh-jauh dari mana Tulungagung sana mau mendatangin Papi James Bond, itu udah ada alasannya. Banyak orang yang melamar pekerjaan, melamar jadi pramugari lah ya, pramugari kereta api, ngelamar nggak diterima pulang. Bukan, kan begitu cara ngelamar itu. Cara ngelamar tuh begini, plek di interview kan, kamu tunjukkan alasan kenapa harus kamu yang ditunjuk sebagai pramugari kereta api itu. Nah itu ilmunya, itu ilmu mahal itu, nggak semua orang tahu. Kalau Papi udah ditunjukkan, jangan kan ngelamar di perusahaan, ngelamar nih Mamah Monce ini aja nih, kecil nih, sekuku hitam nih. Tunggu dulu bentar gitu, masih telepon. Tunggu aja, nggak apa-apa, gitu. Jadi kamu sedikit aja lagi, kamu bikin video alasan kenapa kamu harus dipilih di cita-citamu tadi di kereta api itu. Kamu cari di AI, cari di manapun, nanti kirim ke sini. Kalau bisa 5 menit penjelasannya itu semuanya. Setelah kamu punya konten-konten itu kan, kamu punya konten sendiri nih. Kalau enggak konten Papi James Bond lah kalian bikinkan. Ini loh konten saya. Orang itu tinggal lihat kamu dari situ. Kamu udah pernah dengar belum? Google itu mencari karyawan itu bukan dari ijazahnya, tapi dari konten. Dengar nggak? Belum dengar. Nah, Google itu mencari karyawan cuma dari konten-konten orang. Kebab satu. Kenapa orang harus beli kebab samamu? Berapa alasan? Burger loh deh. Iya, sorry. Burger gitu loh. Itu kemarin itu Papi James Bond itu suruhnya itu alasan kenapa orang harus beli burger ke tempat dia. Bukan tutorial bikin kebab. Tapi kenapa orang kok harus beli sama dia? Hah?
Iya, dia salah tangkap. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu nggak apa-apa, itu udah dihargain tapi sedikit. Dia dihargain cuman berapa GB? 7 GB lah kalau nggak salah. Itu. Jadi kamu bikin aja. Harus punya. Jadi si HRD ini punya alasan kenapa kamu yang harus diterima. Sama kamu di apa mah? Di burger situ, di kebab situ, kenapa harus kalian yang harus jualan di situ? Karena orang yang lain nggak bisa jualan di situ. Kalau orang yang lain jualan di situ nggak laku, nggak profit, nggak produktif. Gitu. Kalian kalau punya konten sekarang, kalian nanti buka usaha burger sama kebab itu udah jalan. Kenapa? Karena orang udah kenal kalian. Itu loh. Itu sih Dapin nggak terpikir. Itu dia yang nggak terbayangkan. Kalau saya udah terbayangkan. Loh, kenapa Papi James Bond kok ikut campur urusan saya? Ya iya jelas. Kalau kalian senang, bahagia, sukses, nanti saya tinggal minta duit ke kalian. Kalau saya udah tua. Gitu loh. Nah itu realitanya seperti itu. Kalau kalian cuman habiskan waktu untuk bucin-bucin ke pantai situ, lihat sunset, pemandangan, untuk apa? Mati nggak dibawa itu. Itu loh, anak kalian nangis itu nggak bisa kalian tuker dengan foto sunset kalian itu. Gitu loh. Kami sama mamahmu ini, kami ke sunset juga. Tapi setahun sekali. Enggak, belum tentu 3 bulan sekali kami jalan. Tapi kami sudah punya duit. Ya kumpulkan duit dulu untuk cari sunset. Duit alasan lagi. Gitu loh, ya. Kenapa Papi James Bond bilang kayak gini? Karena masa depan kalian itu menentukan masa depan Papi James Bond. Gitu loh. Papi James Bond berpendapat Papi James Bond tuh mau mendonasi ke kalian. Gitu loh. Kecuali kalau Papi cuma ngomong doang, gitu kan. Papi kan kami donasiin. Gitu. Jadi akhir bulan bikin video, ya terserah lah. Pertama Lila bikin apa? Aku kok muter-muter dasku kan. Apa? Dunkin Donat apa? Burger. Soalnya saya biasa makannya McDonald, nggak ngerti saya burger itu. Bikin burger itu, bikin tutorial sama alasan kenapa kok harus beli. Pilih burgermu. Apa yang membedakan burgermu dari yang lain? Apa pedagangnya ramah? Apa bumbu burgernya lain? Apa pedagangnya itu cepat? Papi James Bond punya alasan kenapa orang harus menjadikan tempat Papi James Bond. Tempat Papi James Bond alatnya paling lengkap. Gitu loh. Kalau cewek yang datang bisa diukur sama Mami James Bond. Mami James Bond. Kalau cowok yang datang Papi James Bond yang layani. Kan jadi enak semuanya. Gitu. Itu ada alasan-alasan biasanya penjahit kalau cewek khusus cewek, cowok khusus cowok, harus pisah tempat. Kalau ini bisa satu tempat. Plus mayatnya, plus payetnya, plus ininya, plus itunya. Ya udah. Yang untuk bikin Dunkin Donat, untuk bikin burgernya, besok tutorialnya harus ada ya. Untuk nanti alasan-alasannya itu harus dipikir, bukan sembarangan bikin alasan kenapa harus beli ke tempat kamu itu kan. Soalnya kenapa harus beli ke tempat kamu itu tanggung jawabnya besar. Kita mampu apa enggak? Itu loh. Contoh kalau Papi James Bond udah bilang di sini jahitnya tercepat. Kalau kita nggak mampu cepat, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Gitu loh. Itu namanya jual harapan. Apa alasannya sayurnya selalu fresh ya terserah burgernya gede ya, burgernya besar daripada yang lain. Kenapa harus beli di tempat kamu? Terus sausnya apa beda apa gimana? Kalau sayur nggak nentu, maksudnya
Lotus itu Oh, lotus kacamata. sayur lotus. Oh, itu kebab. Ya itu kan dipisah-pisah. Itu yang kamu baca minusnya, Wong Ayu. Ini yang kamu tunjukkan itu positifnya ya. Kalau minusnya kamu perbaikilah sendiri kan. Ya dibuanglah sayurnya yang Lah ya itu makanya itu kasih waktu untuk berpikir. Tanggal 30 akhir bulan kamu kirim videonya ke sini. Kalau besok Papi James Bond minta upahnya apa? Konten bikin Dunkin Donat. Oke. Burger. Di besok maunya konten di burger. Terserahmu. Kalau bisa waktunya agak panjang. Kalau itu kalian cuman bikin satu kedep. Kalau satu kedep besok orang lupa lagi. Kalau kamu bikin video di atas 5 menit orang pasti akan ingat apa yang kamu sampaikan. Gitu loh. Iya kan? Kalau cuma 3 menit nggak akan sampaikan. Kamu belum follow ya apa-apa. Ya itu terserah. Itu kan yang short, itu yang short video. Itu untuk Gen Z. Ya saya ngerti, tapi harus banyak kamu bikin itu satu hari itu. Kalau akademi digital itu loh, papimu ini IT loh, jangan sembarangan kamu itu harus bikin 100. Kuat gak kamu bikin 100 video short itu? Papimu ini sembarangan nih sarjana IT kayak gini nih. Ganteng-ganteng kayak gini. Kalau nggak ganteng mamahmu nggak mau ya kan. Gitu loh. Kalau bikin shot itu 100. Siapa yang kamu tembak itu shot itu 100. Contoh dulu saya mau tembak dulu kan Adidas. Dulu saya agak sedikit keras. Itu bordir semuanya situ kita tempel semua hashtag itu terus. Ya paham saya Gen Z. Gitu. Tapi Gen Z belum tentu paham Gen milenial. Kalau kami kan Gen milenial. Kalau kalian kan Gen Z. Gen Z itu jeleknya Gen Z itu sedikit lemah. Tapi kalian udah saya akuin bagus. Kalian ya mungkin karena kalian berawal dari nol ya kan. Berawal dari nggak pernah punya penghasilan terus punya penghasilan bagi kalian itu besar gitu. Tapi termasuknya masih bagus lah. Pertahankan dulu di situ. Gen Z itu kerja nggak sesuai gaji, diomelin sedikit keluar. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Jangan ketawa. Jawab dulu. Iya kan? Saya tahu. Kayaknya kamu begitu apa enggak? Kamu Gen Z. Jangan pakai kayaknya, harus yakin. Iya apa enggak kira-kira? Iya. Terus kamu uh, punya pasangan Davin itu untuk alasan ada keamanan. Ya, kamu punya keamanan. Orang yang rela mati untukmu ya kan. Kalau bapakmu nggak mungkin. Iya kan? Nggak usah bohong ya kan. Gitu. Terus Gen Z itu terdidiknya dari sebenarnya yang dimau itu orang tuanya kan, orang tuanya yang genit. Orang tua tuh nggak mau anak Gen Z itu menderita. Nggak mau sebiasanya orang tua itu ngapain tonduk dodolan barang. Alah ning omah wae, kamu nggak digitukan sama orang tuamu. Kamu dibolehkan gitu lancar-lancar aja kamu kerja gitu. Terus kata orang anaknya bandar kambing kok jualan segala gitu, nggak ada kata orang kayak gitu. Nah, berarti kamu salah satu orang yang tidak peduli dengan kata orang aslinya. Nggak tahu berarti aslinya.
Hati ya, katanya pemikir kok, berarti perasa itu namanya, Jenong. Oh, piye itu? Oh, pemikir kok apa-apa dimasukkan ke dalam hati itu perasa. Berarti kalau perasa itu kan bagus. Sebenarnya yang saya agak kurang setuju dari, walaupun itu menurut orang lain itu 90 lah nilainya ya. Kalau saya komplainnya sama Mas Dapin itu dia kurang disiplin. Kalau itu cuma satu itu yang harus saya perbaiki. Itu itu konteksnya kurang disiplin. Setelah dia disiplin, kalau masalah ya contoh dia nggak masuk satu kali, kita nggak tahu. Nah itu gara-gara dia nggak masuk satu kali, akhirnya dia didiskualifikasi untuk semuanya gitu kan. Untuk kinerja 3 hari ini, saya punya challenge sama dia kan, gimana omsetnya naik. Saya nggak peduli apapun itu, gimana caranya omset naik. Yang saya kasih challenge seperti itu. Tapi dia belum boleh cerita sama saya sekarang. Setelah 10 hari nanti dia harus cerita. Kalau dia cerita sekarang ngaco. Oh, saya udah naik kok, besok runtuh lagi, naik lagi, turun lagi. Satu, bos kalian itu yang dituju itu supaya omset tinggi. Sebenarnya ya itu udah jelas. Karena tujuan orang buka usaha itu untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Ketika omset dia turun, dia pasti akan turunkan semuanya. Ya, ketika omsetnya naik, kalian akan disayangi bos. Udah di situ konsepnya. Ya kalau Lila terserah sih. Kalau Lila seorang perasa yang pakai hati tadi, ya, yang pakai hati tadi itu sangat bagus sekali. Karena rasa itu gini ya. Oh, perasaan kita bagaimana? Dibalik tapi rasa itu bukan rasanya yang saya terus, orang lain ini gimana ya? Kalau nunggu burgernya ini kelamaan. Nah, itu yang harus kamu. Ya itu yang harus kamu ceritakan itu. Lah, ya itu nanti kamu rumuskan videonya sampai 5 menit itu terlalu sedikit. Sebenarnya kalau kalian menjabarkan semua yang kalian alami itu terlalu sedikit itu. Waktunya sebenarnya lebih dari 5 menit. Jadi setiap bulan kalian itu evaluasi. Kalau di dunia bisnis itu, kalau di dunia bisnis itu checklist. Belajar jadi CEO. Belajar jadi CEO. Kalau memang benar-benar tujuan awal jadi CEO. CEO itu harus tahu, oh sayur ini kok busuk. Oh mungkin si mandornya yang tukang belanjanya korupsi. Dibelikannya sayur yang murah-murah. Loh iya bisa jadi loh itu. Ini bukan kita menuduh, ini bukan pelajaran agama yang kamu ini kan, wah suudzon, bukan. Ini Papi James Bond itu bukan orang religi, tapi orang uh, realita gitu loh. Omsetnya kok turun? Omsetnya kok turun, kenapa? Oh rasanya mungkin berubah itu. Berubah. Oh mungkin kok bisa selek 3 kok jadi 5. Jangan. Besok dihitung pas ada orangnya gini tuh. 5 Pak ya, tuh 5. Kami satu ini ada namanya semuanya. Belakangnya ada namanya semuanya. Ya, hidupkan lampu situ, Mas. Itu ada CCTV di atas ini. Ini ada CCTV di atas ini nih. Coba hidupkan situ, Mas. Ah, ini ada CCTV di atas ini. Tuh, di atas ini ada CCTV. Nampak nggak di situ? Nah, di situ itu untuk konsumen yang komplain-komplain kayak gitu loh. Jadi konsumen ngomong apa saja, kadang-kadang konsumen juga itu ngomong A, besok dia lupa. Oh, kemarin saya bilang kayak gitu kok gitu. Itu kan main rasa. Kita ada buktinya.
Kalau kita ada buktinya semuanya, jadi besok aturannya yang dibikin, bilang sama Mas Dapin, jangan bilang dari ayah ilmunya ya kan, dan bilang dari Papi James Bond. Ilmunya begitu. Besok kalau orang datang beli 5, mana uangnya 5 Bu ya, dilihatkan dulu ke orangnya. Jadi nanti kalau jatuh di jalan dia tidak kena. Kalau kalian gontok-gontokan di situ, ya itu bisa salah satu citra kalian bisa terpuruk nanti. Gue dilihat orang lagi jalan, wah itu ribut apa ya? Oh mungkin pelayanannya kurang puas ya, komplain gini-gini Malah gini. hancur. Hancur. Gitu. Ya, gitu aja sih. Jangan lupa ya, saya rasa Lila itu salah satu orang yang kalau iya enggak setahu saya. Jadi besok bikin video satu, terserah kamu mau kirim ke siapa atau tapi jangan dulu dari sini, soalnya nanti kita ketahuan kalau bikin surprise ke dia. Nanti besok bikin untuk apa kek gitu, untuk tugas sekolah kek, untuk siapa bibimu itu kek gitu. Jangan bilang langsung dari Papi James Bond, nanti dia tahu surprise-nya. Nanti di kuenya itu dari Papi James Bond gitu ya. Jangan sampai nggak ada James Bond-nya itu. Tuh. Lah iso, lah Mama mbak ayah. lah yo mamah James Bond sama papa James Bond gitu ya. Sama Lila gitu. Oke? Ya udah gitu saja. Dijaga kesehatannya, dijaga kewarasannya, berperasaan yang penting-penting saja untuk masa depan, jangan berperasaan pada yang tidak bisa kamu rubah. Gitu. Yang bisa kamu rubah adalah diri kamu sendiri. Kamu mau sukses apa enggak itu udah terbentuk dari mental awal hidupmu sekarang. Ya mudah-mudahan apa yang kalian inginkan itu menjadi kenyataan semuanya. Gitu. Amin gitu loh. Nah ya jenggotnya baru nyuruh udah amin dia. Gitu. Ya udahlah. Kalau mau Dia telepon. Hah? Besok kalau tempat Mbak dia telepon. Mbak dia toko dia kok. Toko dia nelpon gitu aja. Ya. Ya bagus-bagus saja lah. Ininya sakit boleh, tapi berkorban sakit itu untuk masa depan. Kalau skincare itu memang wajib kalau kata Papi James Bond sih. Mamahmu ini skincare-nya dulu yang mahal-mahal. Sekarang yang murah-murah, karena yang cocok yang murah ya. Pokoknya yang seusiamu itu yang cocok yang mana beli aja, nggak apa-apa. Itu untuk menaikkan apa ya, nilai jual itu namanya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu untuk apa mah yang nggak boleh? Healing yang berlebihan. Healing yang berlebihan gitu. Soalnya skincare kamu maca apa jenenge, kita jual apa berhubungan dengan konsumen soalnya kerjanya. Itu apa bau badan itu dijaga. iya, tapi kemarin kan begini kan, kemarin waktu bulan pertama itu Mas Davin itu kan survive ya. Survive itu maksudnya nilainya bagus. Pokoknya bagi kami itu yang penting hasil gitulah. Bodoh amat lo mau bagaimana juga, yang penting gajian lo kemarin 1.100.000. Sekarang bulan kemarin itu lo tolol, lo bego. Tapi James Bond bilang kayak gitu, nggak ada suplai apapun. Bulan pertama dia dapat minyak wangi, apa yang diinikan gitu. Tapi ketika terpuruk nggak akan kami openin. Itu dunia ini bukan tempat orang yang unprestasi, yang tidak berprestasi. Gitu. Itu kenapa kalau kalian mungkin makanya tadi Papi James Bond tanya sama Lila, apa keluhannya tentang keluarga gitu loh. Itu kan memang kami bikin gitu loh. Kami nggak menyangkal bahwa dia itu disiksa, nggak menyangkal. Memang sengaja dia disiksa karena kamu tolol gitu loh. Karena kamu nggak masuk satu hari ya.
bego itu berarti begitu loh. Makanya tadi kami tanya, tapi kami ngasih ngasih hukuman seperti itu karena kami sayang sama dia gitu loh. Kalau kami nggak sayang, kami biarkan saja gitu. Ya kamu tanya aja sama dia kalau nggak percaya. Ya kamu bilang gaji dia banyak. Enggak, ini yang kalau Papi James Bond kan nggak tahu gaji Lila, yang Papi James Bond tahu kan gaji Davin ya, kecuali kalau gaji Lila masuknya ke Heruna, ya, Babang Heru, ya kan. Nah itu baru Papi tahu masalahnya di mana. Ya, ya udah cerita ya. Kalau mau ceritalah. Gimana gimana? Waktu awal kamu masuk 400. Terus bulan bulan 3 kemarin kan? Bulan bulan 4 4 bulan 4 bulan 4. gajian bulan 5. Hmm. Heeh. Heeh. Gajian? Nah, tapi yang kamu tanyakan kamu gajian pertama itu kan, kok digaji 600 itu tadi? Yang Lila tanyakan yang mana? Hmm, iya. Iya memang. Enggak yang jadi hambatan kamu. Ini kan tadi perbandingan sama gajimu toh Lila. Ya yang kamu komplain dari gajimu tuh apa yang gaji Dapin? Kenapa kok ani satu bulan itu kok off-nya 100? Ya kan bagi kata ayah omset. Kata Papi James Bond omsetnya turun. Iya. Makanya bulan 20 kemarin dia butuh butuh apa paket itu suruh kirim video itu, suruh film apa kirim konten itu kan dikasih pengertian kamu harus menaikkan omset. Nggak ada kata lain di situ. Waktu kemarin omsetnya tinggi. Hmm. Terus ya, ya, ya versi versi Davin itu begini loh ya Lila. Dia itu nggak mau dikasih tahu. Itu satu. Dia gengsi kalau dikasih tahu. Dia merasa sok pintar. Itu dia. Kok betul gimana? Ya ini kamu kasih tahu. Jadi kalau Papi James Bond ini nggak pernah ngasih tahu dia. Seumur umur nggak pernah kasih tahu dia. Kipas tuh kok rusak ini gimana ya katanya. Ya rendem pakai air coba nanti kayak hidup gitu. Gitu. Nggak mau memang. Karena itu salah satu ilmu komunikasi yang Papi James Bond punya. Orang itu nggak percuma kita ngasih tahu orang itu kalau orang itu merasa dia rendah. Inilah ya, ini teori sukses, tapi ini bukan untuk kalangan umum ya kan, bukan untuk kalangan umum ini kamu dengarkan cerita ini. Jadi kita itu harus mengepaskan kepada lawan
bicara kita. Bukan Davin lah kata cerita. Kita punya konsumen yang sok tahu, ya kita pura-pura nanya sama dia supaya dia keluarkan sok tahuannya dia. Gitu ya kan? Kita bicara sama orang yang merasa dia itu cantik. Ya udah, kita puji dia cantik. Ya kan? Oh, kadang-kadang kita lihat ya badannya nggak berbentuk, ya kita bilang berbentuk badannya. Kita harus bisa punya ilmu komunikasi itu yang bikin orang sukses. Bung Karno itu karena bisa komunikasikan pada pemuda-pemuda Indonesia. Ilmu komunikasi itu salah satu ilmu yang harus kamu miliki. Dimanapun itu berguna. Kamu kalau hadapin Davin dengan cara itu berantem terus. Iya enggak? Iya, diamin. Setelah dia butuh masukan, kita baru cerita. Papi James Bond ini nggak pernah nelpon dia kalau dia nggak nelpon ke sini dulu. Ketika dia butuh, dia punya kendala, dia cerita, baru kita ngomong. Terus ngomong itu juga nggak pernah papi tuh tanya gimana. Ya tanya kekuranganmu itu bagaimana. Kamu kontenin, kamu kirim ke sini, sudah titik. Jadi dia yang menasehati diri dia sendiri, bukan kami yang menasehati dia. Dia itu anti sama orang sok tahu. Kalau kita nasehatin dia pandang kita itu sok tahu gitu loh. Wah, kau lila sok tahu kau gitu loh. Kau tahu apa sama hidupku, betul nggak? Betul. Padahal kalau Papi James Bond itu sudah menjalani seusia dia. Kelas 2 SMA itu, kelas 2 SMA itu sudah jualan di kaki 5. Kelas 1 SMA udah jualan di kelontong, warung kelontong. Gitu loh. Ya kami paham kenapa kalau sama mamahnya ini Davin itu berantem. Karena Davin tidak mau dikasih tahu orang. Mamahmu sok bijak pula. Kalau menurut Papi James Bond, mamahmu tolol gitu loh. Sok tahu, orang tidak mau kamu nasihati. Si Davin ini bukan butuh nasihatmu, tapi butuh duitmu, butuh paketanmu. Itu realita itu. Gitu loh. Iya kan? Sebenarnya kata cemburu itu tidak akan terpakai sama orang-orang yang kayak Papi James Bond. Karena Papi James Bond itu tahu lah nilai papi itu berapa. Nggak mungkin ditinggalkan mamah gitu loh, kecuali mamahmu hilap. ya ya kalau hilap kan nggak bisa disalahkan lagi. Gitu loh. Jadi cemburu itu salah satu kita menyalahkan orang lain. Nge-lag mah jaringan dia. Cemburu itu kita menyalahkan orang lain yang orang itu tidak bisa kita rubah. Ketika kita cemburu, kita memperbaiki diri, titik. Itu loh. Gimana cara kita cari perhatian sama dia. Itu aja. Jadi kamu cerita aja lah. Mati mah.